Banyak orang berpikir kalau ingin menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi harus makan makanan mahal atau minum obat kimia setiap hari. Tapi ternyata, 6 camilan murah yang sering dianggap remeh ini justru bisa jadi senjata ampuh penghancur kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Penasaran apa saja? Tonton sampai akhir. Karena nomor 6 sering ada di dapur tapi jarang dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Kembali lagi di channel Kesehatan Lansia, tempat kita belajar hidup sehat, murah, dan alami. Kalian dari kota mana nih? Coba tulis di kolom komentar, biar kita tahu. Siapa tahu ada yang satu daerah. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari penyakit berat. Amin. Kita mulai dari camilan yang paling sederhana, murah, tapi sering diremehkan, kacang rebus. Siapa sangka, makanan yang biasa dijual di pinggir jalan atau di pasar tradisional ini menyimpan khasiat besar untuk menurunkan kolesterol, asam urat, dan tekanan darah tinggi. Kacang tanah rebus mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, dua jenis lemak baik yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk lansia berusia di atas 60 tahun. Lemak ini berperan sebagai pembersih alami pembuluh darah, membantu melarutkan tumpukan kolesterol jahat, LDL, yang bisa menyumbat arteri. Dengan rutin mengonsumsi kacang rebus, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menurun, dan risiko penyakit jantung pun bisa berkurang secara alami. Selain itu, kacang tanah kaya akan resveratrol, senyawa antioksidan yang juga ditemukan dalam anggur merah. Resveratrol dikenal ampuh melawan peradangan dan melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada lansia, efek ini sangat penting karena seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah mulai menurun dan lebih mudah terjadi penyumbatan. Kacang rebus juga mengandung magnesium, kalium, dan serat alami, yang semuanya bekerja bersama menurunkan tekanan darah tinggi. Magnesium membantu relaksasi otot pembuluh darah, kalium menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, sedangkan serat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat lemak jahat di saluran pencernaan dan membuangnya lewat feses. Bagi penderita asam urat, banyak yang takut makan kacang karena dianggap memicu nyeri sendi. Padahal, kacang rebus dalam jumlah wajar tidak berbahaya. Yang perlu dihindari justru kacang goreng yang digoreng dengan minyak berulang kali atau diberi tambahan garam berlebihan. Proses penggorengan membuat kadar lemak jahat meningkat dan justru bisa memperparah kolesterol serta tekanan darah tinggi. Cara terbaik menikmati kacang adalah direbus tanpa tambahan garam atau cukup sedikit saja. Kacang rebus mengandung protein nabati tinggi yang membantu memperbaiki sel-sel tubuh, memperkuat otot, dan menjaga metabolisme tetap aktif. Ini sangat penting untuk lansia yang mulai kehilangan massa otot akibat proses penuaan. Selain menyehatkan, kacang rebus juga bisa menjadi pengganti camilan modern yang tinggi gula dan garam. Coba bayangkan, daripada ngemil keripik asin atau biskuit manis yang bisa menaikkan tekanan darah dan gula darah, lebih baik nikmati segenggam kacang rebus hangat sambil nonton TV atau ngobrol santai sore hari. Murah, kenyang, dan menyehatkan. Tidak heran, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kacang secara rutin bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Bahkan, di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, para lansia yang masih bugar di usia 70-80 tahun mengaku sering mengonsumsi kacang rebus sebagai camilan harian. Jadi, mulai sekarang, jangan remehkan si kecil berkulit keras ini. Kacang rebus adalah teman setia lansia yang ingin hidup panjang umur tanpa kolesterol tinggi, asam urat kambuh, atau hipertensi yang membandel. Sederhana tapi luar biasa. Semua manfaat besar bisa didapat dari satu genggam kacang rebus setiap hari. Kalau bicara soal camilan sehat untuk lansia, sulit rasanya tidak menyebut pisang. Buah yang mudah ditemukan di pasar, murah harganya, dan bisa dinikmati kapan saja ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam menurunkan kolesterol, mengontrol tekanan darah, serta membantu meluruhkan asam urat.
Rahasia utama manfaat pisang terletak pada kandungan kalium, potasium, yang sangat tinggi. Kalium berfungsi menetralkan efek natrium, garam, berlebih dalam tubuh. Ketika asupan garam terlalu banyak, tubuh menahan air untuk menyeimbangkan kadar natrium, yang menyebabkan tekanan darah naik. Namun, kalium dari pisang membantu mengeluarkan kelebihan natrium melalui urin, sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil dan jantung bekerja lebih ringan. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400–450 mg kalium, jumlah yang cukup untuk membantu menjaga tekanan darah harian bagi lansia. Bahkan, para ahli gizi menyebut pisang sebagai obat alami tanpa resep dokter untuk penderita hipertensi. Selain itu, pisang juga kaya serat larut pektin. Serat jenis ini bekerja dengan cara mengikat kolesterol jahat, LDL, di saluran pencernaan dan membuangnya dari tubuh sebelum terserap ke aliran darah. Hasilnya, kadar kolesterol menurun secara alami tanpa efek samping. Bagi lansia yang memiliki asam urat tinggi, pisang juga aman dikonsumsi setiap hari karena rendah purin. Artinya, pisang tidak menyebabkan penumpukan kristal asam urat di persendian yang menimbulkan nyeri. Bahkan, kandungan vitamin C di dalamnya dapat membantu mengurangi peradangan dan melindungi jaringan sendi dari kerusakan. Selain manfaat untuk tekanan darah dan kolesterol, pisang juga mengandung magnesium dan triptofan, dua zat penting yang berfungsi menenangkan saraf, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan mood. Banyak lansia mengalami kesulitan tidur atau mudah cemas. Nah, konsumsi pisang sebelum tidur bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Yang menarik, pisang tidak hanya menyehatkan, tapi juga mudah disesuaikan dengan selera. Lansia yang giginya sudah tidak kuat bisa menikmati pisang rebus atau kukus yang lembut. Sementara yang masih kuat menggigit bisa menikmatinya langsung, dijadikan jus, atau dipotong kecil sebagai topping bubur oat. Jika ingin efek lebih maksimal, pilih pisang matang alami, yang kulitnya mulai berbintik hitam. Pada tahap ini, kadar antioksidan di dalamnya sedang tinggi-tingginya, dan rasa manisnya juga alami tanpa tambahan gula. Namun, penting diingat, meski pisang sehat, jangan konsumsi berlebihan. Cukup 1–2 buah per hari agar kadar gula tetap stabil, terutama bagi lansia dengan riwayat diabetes. Pisang juga membantu menjaga fungsi pencernaan berkat enzim amilase dan serat alami yang memperlancar buang air besar. Lansia yang sering mengalami sembelit bisa merasakan perbaikan signifikan hanya dalam beberapa hari setelah rutin makan pisang. Bayangkan, hanya dengan Rp1.000–2.000, tubuh bisa mendapatkan nutrisi setara dengan suplemen mahal, lengkap dengan efek menenangkan dan menyehatkan jantung. Tidak berlebihan kalau pisang disebut buah ajaib untuk lansia. Murah, mudah dicari, dan manfaatnya luar biasa. Mulai sekarang, biasakan sediakan pisang di rumah sebagai camilan harian. 1 buah di pagi hari dan 1 di malam hari cukup untuk menjaga tekanan darah, menurunkan kolesterol, serta mencegah kambuhnya asam urat. 1 langkah sederhana, tapi bisa membuat tubuh lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hidup terasa lebih panjang. Jagung rebus, camilan sederhana yang sering dijumpai di sore hari atau di warung pinggir jalan, ternyata menyimpan manfaat besar bagi kesehatan lansia, khususnya bagi yang berusia 60 tahun ke atas. Bentuknya sederhana, rasanya manis alami, tapi siapa sangka kalau jagung rebus bisa menjadi penghancur alami kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Jagung mengandung antioksidan kuat seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten. Ketiganya bekerja sebagai pelindung pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Lutein dan zeaxanthin, yang juga banyak ditemukan dalam sayuran berwarna cerah, berfungsi menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga aliran darah tetap lancar dan tekanan darah tetap stabil. Inilah yang membuat jagung sangat bermanfaat untuk penderita hipertensi. Selain itu, jagung mengandung magnesium dan kalium, 2 mineral penting yang membantu menstabilkan tekanan darah. Magnesium berperan mengendurkan otot-otot pembuluh darah,
sedangkan kalium membantu menetralkan efek buruk natrium akibat konsumsi garam berlebih. Kombinasi keduanya menjadikan jagung sebagai camilan alami penurun tekanan darah yang aman dan lezat. Untuk penderita asam urat, jagung justru menjadi salah satu makanan terbaik. Jagung tergolong rendah purin, zat penyebab penumpukan asam urat dalam darah. Saat kadar purin rendah, risiko munculnya nyeri sendi dan pembengkakan pun menurun drastis. Selain itu, jagung juga mengandung serat alami dan air yang tinggi, membantu tubuh membuang sisa asam urat melalui urin. Maka tak heran jika banyak orang tua zaman dulu yang rutin makan jagung rebus untuk mencegah pegal-pegal dan sendi kaku. Kandungan fitosterol dalam jagung juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam darah. Fitosterol bekerja dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus, sehingga kadar kolesterol total berkurang secara alami. Jika dikonsumsi secara rutin, jagung rebus dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke yang sering mengintai lansia. Jagung juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding nasi putih. Itu artinya, energi dari jagung dilepaskan secara perlahan, membuat kadar gula darah tetap stabil. Hal ini penting bagi lansia yang memiliki masalah dengan diabetes atau resistensi insulin. Selain itu, serat dalam jagung membantu memperlancar sistem pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara mengikat lemak jahat untuk dikeluarkan dari tubuh. Serat juga memberi efek kenyang lebih lama, sehingga bisa mencegah keinginan ngemil makanan tinggi garam atau gula yang justru bisa memicu tekanan darah tinggi. Menariknya lagi, jagung tidak hanya menyehatkan, tapi juga mudah diolah dan murah. Cukup direbus dengan air tanpa tambahan garam atau gula selama 20-30 menit. Jagung sudah bisa dinikmati sebagai camilan sehat di pagi atau sore hari. Jika ingin variasi rasa, bisa tambahkan sedikit parutan kelapa muda atau taburan keju rendah garam. Rasanya lezat, tetap sehat, dan tidak menimbulkan efek samping. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan jagung juga sering dimanfaatkan sebagai minuman peluruh asam urat dan kolesterol. Caranya sederhana. Rebus 2 tongkol jagung bersama rambut jagungnya dalam 1,5 liter air, biarkan mendidih hingga tersisa setengahnya, lalu minum airnya selagi hangat. Banyak yang merasakan badan terasa ringan dan sendi tidak lagi kaku setelah rutin mengonsumsinya selama beberapa minggu. Dari segenggam biji jagung, ternyata tersimpan kekuatan besar untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan meluruhkan asam urat yang menumpuk di tubuh. Jagung rebus adalah bukti bahwa untuk sehat tidak harus mahal, cukup manfaatkan yang sudah ada di sekitar kita. Kalau ada camilan yang bisa dibilang murah meriah tapi manfaatnya luar biasa, jawabannya adalah ubi rebus. Makanan tradisional yang sering dianggap jadul ini sebenarnya menyimpan kekayaan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan lansia, terutama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, menurunkan kolesterol, dan meluruhkan asam urat. Ubi mengandung kalium, magnesium, dan antioksidan beta-karoten, 3 senjata utama yang bekerja menjaga pembuluh darah tetap elastis dan jantung tetap kuat. Kalium membantu menetralkan natrium berlebih dalam tubuh, yang sering menjadi penyebab tekanan darah tinggi. Magnesium berperan menenangkan sistem saraf dan melancarkan sirkulasi darah, sementara beta-karoten membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tidak berhenti di situ, ubi juga mengandung serat pangan alami dalam jumlah tinggi. Serat ini berfungsi menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan cara menyerap lemak berlebih dari makanan, lalu membuangnya lewat proses pencernaan. Dengan konsumsi ubi rebus secara rutin, kolesterol dalam darah bisa menurun tanpa perlu obat-obatan kimia. Bagi penderita asam urat, ubi juga merupakan pilihan camilan aman karena mengandung purin dalam jumlah sangat rendah. Selain itu, kandungan airnya yang tinggi membantu ginjal bekerja lebih optimal dalam membuang sisa metabolisme, termasuk kristal asam urat yang menyebabkan nyeri sendi. Satu hal menarik, ubi rebus juga membantu mengatur kadar gula darah. Walaupun rasanya manis,
Kandungan serat dan karbohidrat kompleks di dalamnya membuat energi dilepaskan secara perlahan ke dalam tubuh. Ini berarti tidak ada lonjakan gula darah mendadak, sehingga sangat aman bagi lansia yang menderita diabetes atau hipertensi. Selain manfaat fisik, ubi juga dikenal memiliki efek menenangkan dan meningkatkan suasana hati. Kandungan vitamin B6 di dalamnya berperan dalam pembentukan hormon serotonin, hormon yang membuat seseorang merasa bahagia dan tenang. Tak heran jika lansia yang rutin makan ubi terlihat lebih cerah dan jarang murung. Cara mengolah ubi pun sangat mudah. Rebus atau kukus tanpa tambahan gula atau santan agar kandungan nutrisinya tetap utuh. Hindari menggoreng ubi karena minyak panas dapat merusak vitamin di dalamnya dan menambah kadar lemak jenuh yang justru memperburuk kolesterol. Ubi rebus bisa dijadikan camilan pagi atau sore hari, bahkan bisa menggantikan nasi bagi lansia yang ingin menurunkan tekanan darah dan berat badan. Beberapa jenis ubi, seperti ubi jalar ungu dan kuning, memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding jenis lainnya. Ubi ungu misalnya, mengandung antosianin, pigmen alami yang berfungsi melindungi pembuluh darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara ubi kuning lebih kaya beta-karoten yang menjaga kesehatan mata dan kulit. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang rutin mengonsumsi ubi memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan stroke. Hal ini karena ubi tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga membantu menyeimbangkan kadar kolesterol serta mencegah pembentukan plak di arteri. Ubi juga mudah ditemukan di pasar tradisional, bahkan sering tumbuh liar di pekarangan rumah. Dengan harga yang sangat terjangkau, lansia bisa mendapatkan sumber energi sehat tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Jadi, daripada membeli camilan instan yang tinggi garam dan minyak, cobalah kembali ke kebiasaan nenek moyang kita, menikmati ubi rebus hangat di sore hari sambil minum teh tawar. Sederhana, lezat, menyehatkan, dan jadi rahasia panjang umur bagi banyak lansia Indonesia. Kalau mendengar kata mentimun, kebanyakan orang langsung terbayang lalapan atau bahan rujak. Padahal, di balik kesegarannya yang sederhana, mentimun adalah camilan super alami yang bisa membantu lansia menurunkan kolesterol, meluruhkan asam urat, dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Mentimun mengandung lebih dari 90% air, sehingga sangat efektif untuk menghidrasi tubuh dan membantu ginjal membuang racun melalui urin. Kandungan air yang tinggi ini menjadikan mentimun sebagai diuretik alami, artinya mampu memperbanyak produksi air kencing tanpa efek samping. Bagi penderita asam urat, hal ini sangat penting karena kelebihan asam urat dapat keluar lebih cepat dari tubuh. Dengan demikian, risiko nyeri sendi, bengkak, dan pegal-pegal pun berkurang secara signifikan. Selain air, mentimun juga kaya akan silika, kalium, dan magnesium. Silika berfungsi memperkuat jaringan ikat dan menjaga elastisitas pembuluh darah, sementara kalium dan magnesium membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium. Kombinasi ini membuat mentimun jadi camilan yang sempurna untuk penderita hipertensi. Mentimun juga mengandung antioksidan flavonoid dan tanin, dua zat penting yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Bagi lansia, peradangan kronis adalah penyebab utama munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, hingga asam urat kronis. Dengan rutin mengonsumsi mentimun, tubuh menjadi lebih ringan, sendi tidak mudah nyeri, dan tekanan darah lebih terkontrol. Selain itu, mentimun termasuk makanan dengan kalori sangat rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi setiap hari tanpa takut berat badan naik. Justru karena rendah kalori dan tinggi air, mentimun bisa membantu mengontrol berat badan, yang pada akhirnya juga berkontribusi menurunkan tekanan darah serta kolesterol. Bagi penderita kolesterol tinggi, mentimun juga membantu membersihkan darah dari lemak jahat, LDL. Kandungan serat larut di dalamnya bekerja seperti penyaring alami di sistem pencernaan, mengikat kolesterol jahat sebelum diserap tubuh, lalu membuangnya lewat feses. Dengan cara ini, kolesterol bisa turun tanpa perlu obat kimia. Cara mengonsumsi mentimun pun sangat mudah dan menyegarkan.
Bisa dijadikan jus, campuran salad, atau cukup dimakan langsung sebagai lalapan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, sebaiknya mentimun dikonsumsi tanpa dikupas kulitnya, karena sebagian besar nutrisi seperti silika dan serat justru terdapat pada kulitnya. Cukup cuci bersih terlebih dahulu agar aman dari pestisida. Minuman infused water mentimun juga bisa menjadi alternatif sehat bagi lansia yang kurang suka air putih biasa. Caranya mudah. Iris tipis mentimun, tambahkan daun mint dan sedikit perasan lemon ke dalam air dingin, lalu diamkan selama 2 jam. Hasilnya, air menjadi lebih segar dan kaya antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Dalam pengobatan tradisional, mentimun juga sering digunakan untuk menurunkan panas dalam dan meredakan pembengkakan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi mentimun bisa menurunkan kadar gula darah, berkat efeknya yang menyeimbangkan metabolisme tubuh dan meningkatkan sensitivitas insulin. Mentimun juga baik untuk fungsi hati dan ginjal, 2 organ penting yang berperan besar dalam proses detoksifikasi tubuh. Lansia yang rutin mengonsumsi mentimun umumnya memiliki fungsi ginjal lebih baik dan jarang mengalami pembengkakan kaki akibat penumpukan cairan. Murah, segar, dan mudah didapat. Itulah keunggulan mentimun. 1 buah mentimun yang harganya Rp1.000 bisa memberikan efek luar biasa bagi tubuh, membantu membersihkan darah, menjaga tekanan darah, dan meluruhkan asam urat. Jadi, kalau dulu mentimun hanya dianggap lengkap lalapan, kini saatnya menjadikannya menu wajib setiap hari bagi lansia. Nikmati 1 buah mentimun segar di siang hari, dan rasakan sendiri tubuh yang lebih ringan, jantung yang lebih sehat, serta sendi yang bebas nyeri. Kalau ada camilan yang paling sering ada di meja makan orang Indonesia, jawabannya pasti tahu dan tempe. 2 makanan ini berasal dari kedelai, bahan sederhana namun memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan, terutama untuk para lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Tak banyak yang tahu bahwa kedelai dan olahannya bukan hanya mengenyangkan, tapi juga bisa menjadi penurun alami kolesterol, penghancur asam urat, serta penjaga tekanan darah. Kedelai kaya akan protein nabati berkualitas tinggi, yang berfungsi memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kekuatan otot lansia. Berbeda dengan protein hewani, protein nabati dari kedelai tidak mengandung kolesterol dan justru membantu menurunkannya. Zat aktif dalam kedelai yang disebut isoflavon telah terbukti mampu menekan produksi kolesterol jahat, LDL, di hati sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Inilah alasan kenapa kedelai disebut sebagai dokter alami pembuluh darah. Selain itu, kedelai juga mengandung asam lemak tak jenuh ganda, omega 3 dan omega 6, yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Kombinasi ini menjadikan kedelai sangat cocok dikonsumsi oleh lansia penderita hipertensi dan jantung lemah. Bagi penderita asam urat, kedelai sering dianggap musuh karena kabar bahwa kedelai tinggi purin. Padahal, faktanya tidak sepenuhnya benar. Kedelai mentah memang memiliki purin, tetapi setelah diolah menjadi tahu atau tempe, kadar purinnya turun drastis dan menjadi aman dikonsumsi dalam jumlah wajar. Justru kandungan serat dan antioksidan dalam kedelai membantu mengeluarkan kelebihan asam urat dari tubuh melalui ginjal. Yang perlu diperhatikan hanyalah cara mengolahnya. Kedelai rebus, tahu kukus, atau tempe bakar jauh lebih sehat dibanding versi goreng. Proses penggorengan dengan minyak berulang bisa meningkatkan kadar lemak jahat dan menghilangkan manfaat sehatnya. Namun jika ingin digoreng, gunakan minyak baru dan goreng dengan api sedang agar tidak menyerap terlalu banyak minyak. Selain isoflavon, kedelai juga kaya akan magnesium, kalsium, dan zat besi. Magnesium membantu menurunkan tekanan darah. Kalsium menjaga tulang tetap kuat agar tidak mudah keropos. Sementara zat besi berperan penting dalam pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ini sangat penting untuk lansia agar tetap bertenaga dan tidak cepat lelah. Kedelai juga memiliki efek menenangkan hormon, terutama bagi lansia wanita. Isoflavon dalam kedelai bekerja menyerupai hormon estrogen alami,
yang membantu menyeimbangkan hormon dan mengurangi gejala pusing, mudah lelah, serta gangguan tidur yang sering dialami pasca menopause. Selain manfaat internal, kedelai juga membantu menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin E dan antioksidannya melindungi sel kulit dari penuaan dini, menjadikan kulit lansia tetap lembab dan tidak cepat keriput. Dalam banyak penelitian, masyarakat yang rutin mengonsumsi kedelai memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Bahkan, di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Korea, konsumsi kedelai menjadi salah satu rahasia umur panjang penduduknya. Dengan harga yang murah dan mudah didapat, kedelai, tahu, atau tempe layak dijadikan menu wajib untuk lansia. Selain bergizi tinggi, mudah dicerna, dan lezat, kedelai juga membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh secara alami. Cobalah konsumsi tahu kukus di pagi hari atau tempe bakar di sore hari sebagai camilan pengganti gorengan. Lakukan secara rutin, dan rasakan perbedaannya. Tubuh terasa lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, sendi tidak mudah nyeri, dan kolesterol turun tanpa obat. Satu hal sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Kedelai, tahu, atau tempe adalah bukti bahwa camilan rakyat bisa menjadi obat mujarab bagi kesehatan lansia. Nah, itulah 6 camilan murah penghancur kolesterol, asam urat, dan hipertensi yang bisa dikonsumsi setiap hari tanpa khawatir efek samping. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tulis kota asal kalian di kolom komentar dan share ke teman-teman lansia lainnya. Dan untuk semua yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.